Pernah disebutkan kisah Syekh Albani pernah mengirimkan yaitu seseorang muridnya untuk menemui Syekh Muqbil rahimahullah. Rumah Syekh Muqbil itu umurnya sekitar 500 tahun. Ya, dan atapnya bocor-bocor. Nah, rumahnya tingkat. Dindingnya dari tanah setebal hampir 70 sentian. Setengah meter sampai 70 senti. Dan pernah pengawalnya Syekh Albani atau murid dari Syekh Albani ini, murid yang diutus oleh Syekh Albani ini menemui seseorang yang di depannya Syekh Muqbil rahimahullah. Dan pengawalnya sekarang jadi Syekh. Pengawalnya Masya Allah badan gede, jenggot tebal, pakai jas. Ya, namanya pengawal, ya, badan besar. Kemudian dia tanya, muridnya Syekh Albani mengira inilah Syekh Muqbil rahimahullah. Ya, kemudian dia tanya, Syekh Muqbil ada? Dia berharap mungkin dia Syekh Muqbil. Ya, kata dia, Syekh Muqbil sedang di sawah. Syekh Muqbil badannya, posturnya kecil, kurus, sambil jalan membungkuk, membawa pacul, baru pulang dari sawah, pulang ke rumahnya dikasih tahu itulah Syekh Muqbil. Ketika diajak masuk rumahnya, kelihatan atap-atap rumahnya, kelihatan di dalam rumahnya, begitu tawadhu'nya. Ketika beranjak pulang menemui Syekh Albani rahimahullah, melaporkan kondisi Syekh Muqbil, apa kata Syekh Albani? Kalau kalian ingin hidup seperti hidup di zamannya sahabat, pergilah menuntut ilmu kepada Syekh Muqbil rahimahullah. Nah, dan Syekh Muqbil termasuk muridnya Syekh Albani rahimahullah. Ya, dan pernah Syekh Muqbil rahimahullah satu ketika pada waktu itu di musim haji yang beliau berada di Masjidil Haram Makkah, satu ketika beliau ketika di Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi beliau sedang coba mengajar kaum muslimin setelah sholat 5 waktu. Dan pada waktu itu teman-teman beliau seangkatannya dari Jamiah Islam Al-Madinah, ya, sedang berangkat haji. Pada waktu itu haji hanya 20 real. Syekh Muqbil 20 real pun gak bisa, gak mampu, gak ada, sehingga gak mampu berangkat haji. Ya, dan kemudian ketika hadir di kajian tersebut yang disampaikan oleh Syekh Muqbil rahimahullah, hadir orang-orang sekitar Syekh Muqbil adalah para askar, para tentara-tentara hadir di situ. Ada salah satu tentara berusaha mendekati Syekh Muqbil dan berkata, penyampaian kamu caranya betul-betul Masya Allah, bagus sekali apa yang kamu sampaikan. Cuma satu kekurangan. Apa itu? Baju kamu gak pernah ganti, katanya. Apa kata Syekh Muqbil? Ini baju saya satu-satunya, saya cuci seminggu sekali, sepekan sekali. Coba. Dan Syekh Muqbil kalau makan kebiasaannya dia mengambil roti-roti kering yang sudah gak dimakan, ya, oleh teman-temannya. Dan roti kering ini dicelupin ke dalam teh, kemudian langsung diminum. Ya, tujuannya apa? Biar gak banyak makan waktu. Kita makan, ngobrol, tambah menu, tambah minuman, ngobrol sama teman-teman, sampai penjaga tokonya sampai kesel, ini orang gak pergi-pergi nih. Nah, ini keburu ada pelanggan lain. Syekh Muqbil apa? Menjaga waktu, gak mau waktunya terbuang sia-sia. Ya Rabb, siapa kita, siapa para ulama. Sampai disebutkan salah satu murid Syekh Muqbil, dia melihat dalam satu tafsir mimpi, dalam mimpi seorang muridnya ini, Syekh Muqbil sedang berjalan di belakang jejak kaki seseorang. Dan dilihat jejak kaki tersebut, dan orang yang di depan Syekh Muqbil ternyata adalah ciri-ciri fisik Rasulullah SAW. Dan hal ini, kisah ini juga terjadi pada Syekh Albani rahimahullah. Tatkala Syekh Albani waktu itu ditelepon melalui qanawat al-ida'ah, dialog melalui radio, ada seorang wanita dari Jazair kalau nggak salah. Wanita ini telepon. Nah, kemudian berkata kepada Syekh Albani, ya Syekh, inni ra'aituka fil hulm. Aku telah melihat kamu dalam satu mimpiku.
Kemudian Syekh Albani berkata, "Basyirni bil khair." Berikan kabar gembira. Kalau mimpinya baik, ceritakan kabar gembira tersebut. Kalau jelek, jangan cerita. Di dalam siaran langsung radio. Kemudian disebutkan oleh wanita ini bahwasanya wanita ini melihat dari gedung tinggi dan Syekh Albani berjalan mengikuti tapak kaki seseorang di depan. Kakinya pas dipaskan. Ketika dilihat di depan, siapa depan Syekh Albani? Ternyata wujud fisik seperti yang disebutkan dalam hadis, ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Albani menangis dan meminta agar acara tersebut dihentikan dan ditutup. Ya Rabb, rahimana wa rahimakumullah. Demikian